tahan tangan kalian. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah 2 hari nggak makan, lapar. Kalau ditanya langsung dari awal, ini dusta pasti mereka, dijebak dulu. Mereka bilang, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kasih racun? Yang telah menginformasikan kepada saya tentang racun itu paha ini, paha yang sudah dimasak, ngomong kepada Nabi SAW mengatakan, saya diracuni wahai Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga kisah yang lain teman-teman sekalian, dan ini penutup di poin pertama tentang mukjizat informasi. Hadis Bukhari menjelaskan pada saat baginda Nabi SAW menembus seluruh benteng Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi sudah mengalah semuanya, ya. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Maka ternyata ada pendeta Yahudi, beberapa pendeta Yahudi sepakat dengan seorang wanita Yahudi untuk meracuni makanan. Mereka meletakkan racun di paha kambing, dan Nabi SAW sangat gemar memakan kambing. Makanya teman-teman sekalian, diambil pelajaran dari kisah ini. Sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang memakan kambing karena tahu kalau kambing adalah makanan favorit Nabi SAW, bisa dapat pahala. Karena hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, dan Yahudi tahu masalah itu. Juga kita tahu ada idul, ada akikah dalam Islam. Kalau anak laki-laki lahir, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, tidak bisa diganti hewan lain. Dan sunnahnya kita makan sebagian. Ada Idul Adha, walaupun bisa sapi sama unta, tetap lebih afdal kambing. Orang-orang Yahudi meletakkan nampan diisi dengan sarid. Sarid ini makanan favoritnya Nabi, roti gandum, kemudian ditaruh di atasnya kambing yang sudah dibuat dengan kari, ada kuahnya. Khusus nampan yang mereka ingin kasih Nabi SAW ditaruh paha kambing, yang lainnya tidak ada paha kambingnya, dan dibawa berpuluh-puluh, ya, karena ini 1.400 orang sahabat. Dibawalah nampan-nampan tersebut. Waktu dihadapkan, ini kami ingin berikan hadiah kepada kalian karena kalian sudah menang, kami mengaku kalah, gitu. Ini sebagai rasa ketundukan kami. Waktu sahabat lihat, dilapor ke Nabi SAW, kata Nabi, masukkanlah. Dimasukkanlah dalam benteng yang ada Nabi SAW, dan setelah dilihat ada nampan yang ada paha kambing, yang lain tidak ada, maka paha kambing dikasih ke hadapan baginda Nabi SAW. Maka sahabat sudah nunggu. Kebetulan waktu itu sudah 2 hari sahabat kehabisan makanan. Jadi mereka sangat lapar. Cuman adabnya nunggu Nabi SAW memulai makan. Begitu Nabi SAW cuil daging kambing tersebut dan dimasukkan ke mulut beliau yang mulia SAW, sahabat sudah pada ngeroyok nih, makan makanan masing-masing, gitu kan. Tiba-tiba baru mereka cuil, belum masuk ke mulutnya, Nabi mengatakan kalimat kuffu aidiakum, tahan tangan kalian. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah 2 hari nggak makan, lapar. Kata Nabi SAW, kuffu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan, berhenti. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini, panggil semua. Nabi SAW juga mengeluarkan sisa makanan dari mulut beliau, gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Kata pendeta Yahudi. Lalu Nabi SAW dan hadis Bukhari menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang merupakan, ya, saksi bahasan kita yang akan kita titik beratkan. Tapi Nabi SAW ingin menjebak Yahudi, karena Yahudi ini suka dusta. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Pertanyaan pertama Nabi SAW, man jaddukum, siapa kakek kalian? Kenapa Nabi SAW tanya kakeknya mereka? Ternyata di benteng Khaybar, teman-teman, ada 2 suku Yahudi, namanya Qainuqa dan Nadhir. 2 suku ini terkenal, mereka punya sumber kakek 1 orang. Tapi kakek ini terkenal penakut, pengecut, keturunannya sedikit, malas bekerja, buruk lah. Maka mereka menghapus kisahnya orang ini dan mengalihkan ke nama seorang Yahudi yang dianggap hebat, pemberani, punya keturunan banyak. Dan orang-orang Yahudi tidak ngerti masalah itu. Ini di tangan para pendeta saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang, Fulan bin Fulan, yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang pengecut, dan kalian tidak mau nisbatkan nama kepadanya. Entah, Yahudi diam, nggak bisa ngomong. Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'?
Hai Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata Yahudi apa? Ini perhatikan jawabannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Yahudi, iya, kalau kami dusta, maka pasti Allah akan beritakan kepadamu sebagaimana Allah beritakan tentang siapa kakek kami. Tahu maksudnya apa? Berarti tahu kalau ini Nabi. Gitu. Maka kata Nabi SAW, man ahlin nar, siapa yang akan jadi penghuni neraka? Kata Yahudi apa jawabannya? Ini hadis Bukhari sekali lagi. Kata Yahudi apa? Kami akan masuk duluan, lalu akan digantikan oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian. Ya sudah dua ya, terjebak. Sekarang yang ketiga, Nabi tanya lagi, ya ma'syaral yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya nanya lagi? Tanya lagi, kata beliau, kata mereka, tentu kami akan jujur. Kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau ditanya langsung dari awal, ini dusta pasti mereka. Dijebak dulu. Mereka bilang, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kasih racun? Lihat kata Yahudi apa? Kami ingin memastikan tentang kenabianmu. Kalau kau betul-betul nabi, kau akan tahu ada racunnya. Sekarang Nabi sudah tahu atau belum? Tahu. Buktinya Nabi berhenti makan kan? Tapi kalau kau hanya raja yang mau merampas kekayaan kami, kau akan mati dengan racun itu. Lalu orang-orang Yahudi bilang apa? Dalam penutupan hadis, tapi hai Muhammad, siapa yang beritain ke kamu itu? Kok bisa kamu tahu? Nggak ada yang tahu racun ini kecuali kami para pendeta dan ibu yang buat, perempuan yang buat itu. Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, akhbarani hadzal dzira, yang telah menginformasikan kepada saya tentang racun itu, paha ini, paha yang sudah dimasak, ngomong kepada Nabi SAW mengatakan, saya diracuni wahai Rasulullah. Paha kambing, nggak masuk di akal, tapi itu mukjizat. Cuma ini termasuk informasi yang sedang terjadi. Karena lagi dibuat lalu Nabi SAW bongkar kebenarannya. Ini tentang informasi. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin titik beratkan dulu satu hal. Semua yang baginda Nabi SAW miliki adalah mukjizat dari Allah yang maha perkasa dan maha kuat, dan bukan berarti beliau SAW mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Ini digarisbawahi teman-teman. Makanya dalam banyak riwayat Bukhari Muslim, setiap kali ada sahabat bertanya dan Nabi SAW belum mendapatkan jawabannya dari Jibril, beliau terdiam sambil menunggu. Begitu datang jawaban lalu beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Baru angkat tangan, begini penyampaiannya. Jadi Nabi SAW juga tidak tahu yang gaib kecuali datang informasi. Ini digarisbawahi. Jelas jika Nabi SAW saja tidak tahu hal-hal gaib, maka selain beliau SAW lebih pantas untuk tidak tahu. Bahkan Nabi SAW melarang dengan tegas mempertanyakan hal-hal gaib yang tidak diberitahukan wahyu kepada siapapun. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya, belum percaya, cuma nanya, tebak tangan, tebak ini, tebak itu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang lain sama, hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya plus percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.